Teriakkan haleluya. 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 Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan pengharapanku. Tuhan pengharapanku. Tuhan jawabanku. Jawabanku. Tangan yang pria, katakan kanan kiri. Tuhan segalanya bagi setiap kita. Tuhan segalanya bagi setiap kita. Ya, bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia anugerahnya. Terima kasih pelayan praise and worship karena pelayanannya kita sudah diberkati. Selamat bagi saudara semua yang sudah hadir. Karena dari tadi saya lihat hujan dan saudara menembus hujan. Dan saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin saudara. Semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena hati daripada Tuhan yang diberikan pada setiap kita. Ya, salam juga bagi setiap saudara yang saat ini ya keluarga Allah di Klaten, di Madiun, di Semarang, ya di Jayapura, dimanapun semua yang berada. Tuhan berkati kita semuanya. Nah, saudara, kita mulai belajar firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan minggu yang lalu sesi pertama dengan seri khotbah yang luar biasa. Saya percaya akan menjadi dasar kehidupan kita yang luar biasa. Kalau kita landasi dengan pengertian ini, maka sungguh-sungguh kita akan berjalan dalam tuntunan Tuhan dan mencapai rencana Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Ya, saudara, kita sudah belajar dari khotbah menemukan tujuan hidup, saudara, supaya kita bisa menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Hari ini sesi kedua kita belajar hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ini belajar yang pertama, saudara. Kita akan belajar apa sebenarnya tujuan hidup dari Tuhan untuk kita. Nah, yang pertama sekali lagi tujuan hidup kita yang pertama adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan pertama apa, saudara? Hidup untuk apa, saudara? Menyenangkan Tuhan, saudara. Penting sekali kita punya tujuan hidup dari Tuhan. Seperti yang saya sampaikan. Karena sebetulnya yang punya tujuan sesungguhnya dalam hidup kita bukan kita. Nggak ada di antara kita sejak dulu punya tujuan. Saya mau lahir di dunia, jadi manusia, mau punya rencana ini. Nggak ada. Bukan tujuan orang tua kita. Orang tua kita tanpa pertolongan Tuhan, restu Tuhan, berkat Tuhan, nggak mungkin bisa mengandung dan melahirkan kita. Yang punya tujuan adalah Tuhan untuk melahirkan di dalam dunia. Maka sekali lagi harus tangkap tujuan daripada Tuhan yang sesungguhnya untuk hidup kita. Itu menjadi tujuan juga dalam hidup kita. Nah, sekarang yang pertama tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan yang pertama apa, saudara? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita juga sudah belajar segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, segala sesuatu yang kita beli, saudara, tujuannya adalah untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita, untuk rencana kita, dipakai untuk menjadi apapun, untuk menjadi kesenangan kita. Tujuannya untuk kita, saudara. Ya, diciptakan, dibeli, tujuannya sama. Ya, kita diciptakan tujuannya untuk kepentingan manusia, untuk memperlancar komunikasinya. Tujuannya untuk membantu kita, menyenangkan kita. Gak usah repot cari-cari lagi, tapi yang kita bisa pakai jauh lebih bagus lagi, saudara. Jadi kita harus tangkap sungguh-sungguh, saudara, untuk menyenangkan kita. Saya akan awali dengan pembacaan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya apa, saudara? Berkenan pada Tuhan. Hidup supaya apa, saudara? Yang keras supaya apa, saudara? Berkenan kepada Tuhan. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Saya percaya ini ada penekanan yang luar biasa, saudara. Yang pertama dikatakan, sedang diingatkan harus hidup, saudara, berkenan kepada Tuhan. Kata-kata berkenan pada Tuhan, saudara, dalam bahasa Inggrisnya sering diterjemahkan live to please God, atau saudara hidup untuk
menyenangkan Tuhan. Tujuannya menyenangkan. Maka Paulus berkata, supaya kamu mempunyai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena memang kita ini diciptakan untuk Tuhan, untuk kebutuhan, untuk rencana Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Maka kita tangkap ya tujuan Tuhan menciptakan kita, itu menjadi tujuan kita. Hidup kita yang pertama juga sama. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan, saudara. Nah, itu menjadi tujuan kita yang pertama. Ya, sayangnya sebagian orang Kristen belum hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya hidup untuk cari kesenangan sendiri. Saudara, kalau kita boleh jujur, mayoritas ya manusia itu belum tahu tujuan yang sesungguhnya. Ya, sehingga akhirnya semua yang kita pikirkan, semua yang kita usahakan, semua yang kita perjuangkan adalah untuk menyenangkan kita. Kita mau buat apapun, kita mau melakukan apapun, saudara, semua adalah untuk kita. Ya, tidak peduli itu Tuhan suka atau tidak suka. Tidak peduli Tuhan itu senang atau tidak senang. Gak pernah dipikir. Karena kita seringkali tidak menyadari tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kesenangan Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi kita berjalan seringkali terbalik dari tujuan Tuhan. Semuanya adalah untuk kesenangan kita. Enggak peduli Tuhan senang atau tidak senang. Karena kita tidak menyadari, saudara, tujuan yang utama, saudara. Kalau kita bisa perhatikan, itu terjadi di banyak hal. Sehingga kita manusia seringkali enggak bisa melangkah dengan tepat. Enggak bisa melangkah dengan benar. Enggak bisa mengalami hal yang luar biasa, saudara. Karena seringkali konsepnya terbalik. Seperti ini tadi, harusnya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita manusia untuk menyenangkan kita. Ya, enggak ngurus, enggak mikirkan Tuhan senang atau tidak. Saya beri contoh banyak terbalik. Misalnya lah, saudara. Ya, kita manusia punya satu hukum. Namanya hukum tabur tuai. Saya mau tanya sekali lagi. Hukum itu hukum apa, saudara? Tabur tuai. Alkitab berkata, selama bumi ini ada, hukum ini tidak bisa hilang. Selalu akan ada. Ini hukum alam. Ini hukum Allah yang sudah ditetapkan. Hukumnya adalah tabur tuai. Hukumnya namanya bukan tuai, lalu tabur, saudara. Tapi kita manusia seringkali terbalik. Yang kita pikirkan berkati dulu, terima dulu, saudara. Baru setelah itu jadi berkat, saudara. Betul, saudara? Beri dulu, baru kita memberi. Tapi kalau kita bisa pikirkan, kita bisa teliti banyak dalam Alkitab firman Tuhan. Tuhan itu punya hukum yang luar biasa sekali. Yang benar adalah tabur dulu, saudara, baru nanti bisa menuai. Banyak orang ingin menuai dulu, ingin dapat berkat dulu, saudara, baru akhirnya menabur. Ingin diberkati dulu, baru jadi berkat. Maka sulit sekali dapat berkat, hampir jarang sekali dapat berkat. Karena hukumnya seringkali terbalik, saudara. Ingin untuk kesenangan kita sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seringkali malah apa yang diusahakan, perjuangkan, sulit mendapat seperti tabur tuai. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, ada tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan, kita semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya justru nanti hasilnya hidup kita penuh dengan anugerah, penuh dengan kesukaan, penuh dengan kesenangan. Tuhan senangkan kehidupan kita dengan hal-hal yang luar biasa. Demikian juga dengan tabur tuai, saudara. Tabur tuai, saudara. Ya, berkati dan jadi berkat dan diberkati. Kehidupan rumah tangga juga sama. Seringkali terbalik. Saya perhatikan kadang-kadang dalam rumah tangga gak bahagia itu karena hukumnya terbalik. Kalau Tuhan hukumnya kasih, maka engkau akan dikasih. Tapi dalam kehidupan berumah tangga, suami istri juga seringkali terbalik. Yang dipikirkan, ya saudara, yang diperjuangkan bukan memberi kasih, tapi ingin dikasih, tapi ingin
diperhatikan, tapi ingin mendapat, bukan yang dipikirkan memberi. Semua perintah dari Tuhan. Hai istri-istri, hormati ya suamimu, hargai, taati. Yang dipikirkan, yang diperjuangkan, yang dipegang bukan itu, tapi yang diperhatikan, hai suami, oh kasih istrimu. Terbalik, itu untuk suami. Sebaliknya suami juga sama, seringkali terbalik, bukan seperti rencana Tuhan, firman Tuhan. Yang dipikirkan istri ya harus tunduk, istri harus tunduk, istri harus tunduk. Bukan yang dipikir untuk dirinya. Kasih istri, kasih istri. Dalam dunia kita seringkali begitu saudara. Terbalik sehingga tidak mengalami sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Hari ini saya ingin ajak saudara tangkap konsep yang daripada Tuhan. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hatinya Tuhan. Setuju saudara? Tujuannya apa saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Katakan sekali, tujuannya apa saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, ingin disenangkan atau menyenangkan dulu? Saya ulangi, ingin disenangkan dulu baru menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dulu? Menyenangkan. Itu tujuan daripada Tuhan. Panggil, kita diciptakan, kita dibeli dengan harga yang mahal. Adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan saya percaya saudara, ada anugerah besar ketika kita hidup menyenangkan Tuhan. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hatinya Tuhan. Yang pertama, suka ya dekat-dekat dengan Tuhan. Suka apa saudara? Dekat-dekat dengan Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta. Ya, menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama siapa? Maria. Lalu di sini ada Maria ini apa saudara? Maria ini apa saudara? Maria ini apa? Coba dikatakan Maria ini apa saudara? Duduk apa? Dekat kaki Tuhan. Jadi sengaja ditulis dia duduk bukan duduk nganggur saudara. Dia duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus ada kata-kata terus, bukan sebentar saja. Terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Kalau saudara bisa bayangkan, Yesus datang di rumah mereka, Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan, terus mendengarkan, terus memperhatikan, terus mendengarkan, terus memperhatikan, terus menerus. Dia suka duduk dekat-dekat di bawah kaki Tuhan, suka mendekat kepada Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan perkataan Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan pengajaran Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan keinginan isi hatinya Tuhan. Mendengarkan perkataan Tuhan. Itu adalah kesukaan Maria, saudara. Sedang Marta apa di situ, saudara? Sedang Marta apa, saudara? Coba dikatakan yang keras apa? Bukan hanya sibuk loh, saudara. Sibuk sekali, saudara. Kalau tadi Maria duduk terus, jadi itu punya hal yang panjang, itu menjadi kesukaan, saudara. Sekarang kalau Marta beda, sibuk sekali, ya melayani, ia ya mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Saudara perhatikan beda sekali, saudara, antara Marta dan Maria. Maria sekali lagi dia sukanya apa? Duduk dekat kaki Tuhan, betul? Dan bukan hanya duduk dekat saja, terus menerus mendengarkan perkataan Tuhan, terus menerus memperhatikan perkataan Tuhan, terus menerus mendengarkan pengajaran Tuhan, terus menerus, saudara. Oh, dikatakan itu satu yang luar biasa. Marta sebaliknya apa? Sangat sibuk. Hampir dikatakan jarang sekali atau ya saudara sedikit sekali waktu untuk duduk mendengarkan ya perkataan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah datang di rumahnya, sekalipun Tuhan sudah ada di sana, ada Tuhan, tapi yang dipikirkan bukan
ingin mendengar perkataan Tuhan yang dipikirkan dalam pikirannya, yang ada dalam keinginan hatinya. Oh, sibuk melayani, saudara, sibuk, saudara, mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Sedangkan Maria yang dipikirkan dan keinginan hatinya mendengarkan Tuhan. Sangat beda sekali. Dan saudara perhatikan, orang yang terus sibuk sampai tidak ada waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mudah jengkel, mudah marah, mudah nyalahkan orang lain, saudara. Terus sibuk, saudara. Hatinya kering, rohnya gersang. Ada hamba Tuhan yang seringkali menjelaskan, ya, hadirat Tuhan, pengurapan Roh Kudus seringkali digambarkan minyak, saudara. Betul, ada minyak, saudara. Ya, kalau engsel pintu itu ada minyak, enggak banyak bunyi. Tapi kalau pintu minyaknya enggak ada, kering, ngek, ribut terus, saudara. Ribut dengan orang lain, nyalahkan orang lain. Dia gini, enggak bisa terima. Aku melayani repot. Ya, dia enak-enak saja gitu, saudara. Ribut terus, saudara. Mikirkan, nyalahkan orang lain. Karena apa, saudara? Enggak ada damai. Maria ini kalau saudara perhatikan, dia dicela oleh Marta, dia diam. Dia enggak bantah. Dia enggak ikut marah. Hatinya ada damai. Kenapa? Raja damai itu ada di dalam hatinya, saudara. Itu luar biasa sekali, beda sekali, saudara. Ya, saya rasa ini contoh yang luar biasa bagi setiap kita. Maria suka duduk dekat-dekat pada Tuhan. Maria ini selalu sibuk. Saya ingin saudara coba uji diri. Saudara termasuk yang mana? Jangan untuk orang lain, untuk saudara sendiri. Saudara termasuk tipe Maria atau Marta. Saudara lihat kehidupan doa saudara yang saudara banyak lakukan, sibuknya atau duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan waktu yang lebih banyak. Saudara termasuk tipe yang mana? Itu untuk uji diri. Ya, kalau saudara seperti Maria, saudara akan punya ketenangan, saudara akan punya damai sejahtera, saudara akan punya kedekatan dengan Tuhan. Kalau seperti Maria, pasti banyak resahnya, pasti banyak gelisahnya, pasti banyak ributnya, pasti banyak jengkel dan marah kepada orang lain, saudara. Ya, dan ada lagi, saudara, kedekatan dengan Tuhan akan mendatangkan pembelaan Tuhan. Saya bacakan ayatnya lagi, 41 sekarang. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oh, tetapi hanya satu saja yang perlu. Sebetulnya hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang apa? Bagian yang terbaik, pelayanan baik, bekerja baik, sibuk melakukan ini dan itu yang berguna baik. Tapi ada yang terbaik, yang tidak boleh lalai, yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh dikalahkan. Tuhan tetap harus nomor satu. Hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tubuhmu. Itu tetap harus yang nomor satu. Baru setelah itu yang kedua, melayani baik bukan salah, bekerja baik bukan salah, harus juga, tapi jangan sampai dibalik, ya. Oh, engkau khawatir banyak hal sehingga dibalik. Maria sudah melakukan yang terbaik, yang paling baik. Untuk kita bisa melakukan yang terbaik, seringkali kita harus berani berkata tidak kepada yang baik. Karena kalau kita selalu berkata ya pada yang baik, waktu kita akan habis dengan yang baik, tapi kehilangan yang terbaik. Saya percaya kalau saudara sampai seperti Marta, karena saudara merasa ini penting, ini penting, ini penting, ini penting, ini penting, ini baik, ini baik, ini baik, ini baik, dan saudara terus ada dalam hidup dalam hal yang baik, tapi saudara bisa kehilangan yang terbaik kalau saudara lupa hukum yang terbaik, yaitu Tuhan. Tuhan sumber pertolongan bagi bisnis kita.
Tuhan sumber pertolongan bagi keuangan kita. Tuhan sumber pertolongan bagi studi kita. Tuhan sumber pertolongan bagi masalah rumah tangga kita. Tuhan sumber pertolongan bagi pelayanan kita. Dia tetap harus menjadi nomor satu. Karena dari dia, untuk dia sumbernya, saudara. Dan kalau saudara lakukan seperti Maria, saudara melakukan yang terbaik saja. Saudara menyadari, bangun kehidupan yang terbaik. Sampai saudara melakukan seperti Maria. Dan saya percaya itu mendatangkan hal yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, saudara. Saya baca selanjutnya lagi, saudara. Ya, dikatakan sini ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada dia. Itu tidak akan diambil, karena itu sesuatu yang penting, yang terbaik bagi dia. Lah saudara, saya senang waktu saya mempersiapkan, saya ingat juga seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Saudara perhatikan mengapa dia terkesan di hatinya Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Bahkan di antara 12 dia menjadi pemimpinnya. Kalau saudara mau renungkan, saat Tuhan Yesus berjalan di pantai Galilea, dia melihat saudara ada perahu yang sedang membasuh. Ya, pemiliknya membasuh jala. Lalu dia datangi, lalu Yesus berkata, ya boleh aku pinjam perahumu ya untuk mengajar orang banyak. Lalu Simon memberikan perahunya, dipakai oleh Yesus, dipinjam oleh Yesus, dipakai untuk mengajar orang banyak. Dan hebatnya, saudara dengar ya, nanti baca di rumah ya, Lukas 5. Hebatnya, sekalipun Simon Petrus itu sebetulnya sudah semalam-malaman tangkap ikan. Ya, dia sudah capek, dia sudah enggak tidur semalam-malaman. Dia letih secara tubuh. Saya percaya dia juga letih secara mentalnya karena gagal semalam-malaman, saudara. Oh, dia masih membasuh jalannya. Setelah itu Yesus ngajar, dia enggak pulang. Dia duduk, dia dengar, dia nunggu. Terus dia duduk, dia dengar, dia nunggu. Saya percaya bagi Yesus sama seperti yang dilakukan Maria tadi. Ini orang ini duduk, dengar, duduk, dengar, duduk, dengar. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Setelah Yesus selesai mengajar, Yesus pada Simon, Simon, ayo bertolak ke tengah danau. Diajak ke tengah danau. Setelah sampai di tengah danau, apa yang dilakukan Tuhan? Simon, taburkan jalamu di sebelah kanan. Lalu Simon berkata, semalam-malaman aku tabur jala di sini, tidak ada ikannya. Tapi karena berkatamu, dengar firman Tuhan, jadi rema. Oh, ditangkap, dilakukan. Aku taburkan jala juga. Waktu dia tebarkan jalannya, perkataan Tuhan itu saudara yang jadi rema bagi dia. Kuasa terjadi, mujizat terjadi. Di situ harusnya tidak ada ikan. Tuhan gerakkan semua ikan banyak datang di situ. Sampai jalannya hampir koyak, saudara. Saudara perhatikan. Orang yang suka dekat-dekat dengan Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Menyenangkan hatinya. Dibela oleh Tuhan. Bahkan diberkati oleh Tuhan. Betul? Dibela, diberkati. Dibela, diberkati, dibela, diberkati. Dan terus itu satu yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu justru mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita dan kita lakukan tujuan Tuhan, maka kita akan mendapat kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Ini juga yang menjadi alasan Tuhan suka sekali dengan Daud, saudara. Daud adalah orang yang kesukaannya juga dekat dengan Tuhan. Ya, sampai Tuhan sendiri berkata tentang Daud, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Luar biasa. Kalau saudara perhatikan kehidupan Daud termasuk salah satu orang yang terkenal sekali suka dekat dengan Tuhan. Bahkan dia berkata terus, saudara, lebih suka ada dalam bait Allah
menikmati baiknya, menikmati kasihnya. Dan saudara bisa lihat juga kehidupan Daud, karena dia kesukaannya adalah dekat-dekat dengan Tuhan. Maka dia menjadi raja yang paling juga menyentuh hatinya Tuhan. Dia menjadi raja yang paling disukai oleh Tuhan. Dia menjadi raja yang paling dikasih oleh Tuhan. Dia menjadi raja yang diangkat, yang dibela, yang diberi kemenangan, yang diberkati secara luar biasa sekali. Kenapa? Intinya suka dekat-dekat Tuhan. Sampai apa saudara? Yang penting sampai akrab dengan Tuhan. Sampai apa saudara? Sampai intim dengan Tuhan. Sampai menjadi sahabatnya Tuhan. Sampai intim. Itu satu yang luar biasa sekali. Kalau kita bangun kehidupan sama seperti itu, akan punya arti yang sangat beda. Tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi juga orang Kristen yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan. Firman Tuhan itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena akan disertai Tuhan, karena akan dibela Tuhan, karena akan ditolong Tuhan, karena akan diberkati oleh Tuhan. Karena kesukaannya ialah mendekat pada Tuhan, merenungkan firman siang dan malam. Jadi saya ajak saudara mulai bangun kehidupan saudara adalah orang yang sukanya dekat-dekat Tuhan. Kalau selama ini saudara kehidupan saudara enggak intim, enggak akrab dengan Tuhan, mendekat pada Tuhan. Sampai ada hubungan yang dekat. Saya beri contoh sedikit lah. Orang hanya sekedar kenal, dengan orang itu hubungannya dekat, pasti beda. Kalau saudara punya seorang hanya sekedar kenal biasa, dengan saudara punya seorang yang saudara hubungannya dengan dia itu dekat. Perkataan saudara akan jauh lebih didengar. Perkataan saudara akan jauh bisa masuk dalam hatinya. Karena punya hubungan yang dekat. Hubungan yang akrab. Hubungan dekat gak bisa tidak harus punya saudara tadi. Waktu-waktu atau suka ada komunikasi mendekat. Nah itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua sekarang saudara, berani berkorban besar bagi Tuhan. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang maha harganya. Jadi saudara, ada seorang wanita datang lagi bawa minyak narwastu yang mahal. Banyak penafsir percaya ini Maria yang sama, yang tadi suka duduk di bawah kaki Tuhan. Ini yang membawa minyak narwastu yang mahal, saudara, harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Dipecahkan, bukan hemat-hemat, bukan satu tetes. Ini minyak wangi yang mahal. Saudara, kalau pakai minyak wangi paling-paling seret-seret gitu saja, sedikit saudara. Ini dipecah, mulutnya gitu saudara, dituangkan saudara. Bisa bayangin seperti apa. Itu luar biasa sekali saudara. Dia tidak hemat, dia tidak sayang, saudara. Dia lakukan seperti itu saudara. Sesuatu yang saya percaya mengagetkan banyak orang. Dan saya juga percaya sesuatu yang menyentuh hatinya Tuhan saudara. Setelah dipecahkan buli-buli yang curahkan di atas kepala Yesus, ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Ada yang gusar, ada yang marah. Lalu berkata seorang dan yang lain. Itu artinya jadi gosip. Mau saling ngomong gitu saudara. Untuk apa? Pemborosan minyak narwastu ini. Untuk apa? Diboroskan seperti ini. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan.
Jadi ada orang lain, saudara, seorang yang jadi marah dengan tindakan ya Maria ini yang saudara memecahkan minyak narwastu yang menuangkan di kepala Yesus. Ini pemborosan. Ini kalau dijual, harganya 300 dinar. Bisa diberikan kepada orang miskin. Jadi dia ngomong gitu, ngomong dengan yang lain juga gosip gitu saudara. Lalu juga marah kepada wanita ini saudara. Dikatakan ayat 8. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dibela oleh Yesus lagi. Biar. Kenapa kamu ini ribut menyusahkan dia? Dikatakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang apa? Baik bagiku. Sama seperti tadi. Manusia seringkali terbalik saudara. Dianggap itu enggak baik. Tapi Tuhan lihat ini sudah melakukan sesuatu yang baik. Dikatakan jangan usik dia. Jangan ganggu dia. Biar dia melakukan. Dia sudah melakukan yang baik kepadaku. Dikatakan karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka. Ya bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9 saudara perhatikan. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini ya akan disebut juga untuk mengingat dia. Luar biasa. Kalau saudara bisa perhatikan, apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah sesuatu yang baik, ya, ada sesuatu yang menyukakan hatinya Tuhan, sampai dibela oleh Tuhan, sampai dikatakan oleh Tuhan, dimanapun Injil diberitakan, dimanapun firman Tuhan diberitakan, maka apa yang dilakukan ini akan diceritakan juga dimanapun, kapanpun. Sampai hari ini firman Tuhan sedang disampaikan, perbuatan wanita ini diceritakan, perbuatan wanita ini disaksikan untuk mengingat apa yang sudah dilakukan. Karena itu perbuatan yang sangat baik di pemandangan Tuhan. Tuhan bela, Tuhan bahkan bangga sampai di mana-mana diceritakan. Saya percaya bukan hanya di dunia. Saya percaya kisahnya tercatat dalam kerajaan Allah. Kisahnya tercatat dalam buku kehidupan. Saya percaya apa yang dilakukan itu luar biasa. Jadi supaya kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Yang kedua adalah orang yang berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jadi yang kedua supaya kita bisa saudara menyukakan hatinya Tuhan, kita menjadi orang yang berani memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sampai hati Tuhan pun surprise. Saudara. Itu yang diajarkan. Di situ ada tadi dikatakan seorang saudara yang marah. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara, di Yohanes 12 ayat 4 sampai 6 itu Yudas, saudara. Saya bacakan saja Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang apa? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara perhatikan, ada sebabnya. Kenapa seorang berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Dan kenapa seorang marah waktu ada orang bicara memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Waktu ada orang memberikan yang terbaik malah marah. Kenapa? Dasarnya ada dua. Orang yang dikasih dan mengasihi Tuhan itu tahu hatinya rindu membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan pernah berkata, ada orang hutang 500, ada hutang 50, ada hutang 10. Ya, lalu sama-sama diampuni. Tuhan Yesus tanya, siapa yang merasa paling dikasih oleh Tuhan dan ingin mengasihi Tuhan?
Semua orang berkata, yang 500. Betul saudara? Maka dia juga sama. Datang kaki Yesus, usap kaki Yesus dengan rambutnya sendiri. Seka dengan air mata. Airnya air mata. Tempat untuk membersihkannya rambutnya sendiri. Karena dia tahu, dia sudah dapat kasih luar biasa. Dia ingin membalas kasih. Kasih itu akan melakukan seperti ini. Itu Maria. Tapi biasanya yang marah kalau sudah kita memberikan yang terbaik, karena memang dia enggak cinta Tuhan. Enggak cinta, enggak pernah memberi, malah mencuri. Yudas itu dikatakan ngomong seperti itu, kelihatannya mulutnya bagus, jual saja untuk orang miskin, lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena orang miskin banyak. Sudah perhatikan. Tapi terusnya ditulis, Yudas ngomong begitu, itu bukan dari hatinya. Hatinya itu enggak mau memberi. Hatinya itu bukan itu. Karena hatinya malah ingin mencuri. Jadi hati yang malah mencuri, hati yang ingin memberi, enggak mau, milik Tuhan dikembalikan juga enggak mau. Baru bisa berkata seperti itu. Tapi Yudas enggak pernah menyukakan hatinya Tuhan. Dan Yudas akhirnya justru binasa. Perempuan ini yang hatinya punya kasih dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ternyata menyentuh hatinya Tuhan, membuat Tuhan lebih mengasihi dia, membuat Tuhan saksikan dimanapun dia berbuat, membuat Tuhan bela apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, saya ajak saudara juga renungkan kehidupan ini. Yang dimaksudkan memberi itu bisa banyak saudara. Ya, memberikan waktu yang terbaik, jangan yang sisa. Banyak orang kenapa? Dalam doanya tidak bisa mengalami kasih karunia yang luar biasa sekali. Karena waktu yang diberikan pada Tuhan hanya waktu yang sisa. Sudah letih, sudah nggak punya tenaga, sudah ngantuk, sudah nggak bisa konsen, baru dipakai untuk doa. Waktu sisa seperti itu dipakai untuk doa, ya sudah nggak bisa mempersembahkan doa yang baik. Tapi kalau pagi hari, waktu yang terbaik, yang tidak diganggu orang lain, dipakai, yang dipersembahkan untuk Tuhan, saya percaya akan dapat perkenanan. Saya percaya akan sangat mudah ditarik oleh Tuhan, masuk hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perkenanan dengan Tuhan, mengalami kasih karunia dan anugerah. Betul? Saya ajak saudara coba uji. Apa yang kita persembahkan pada Tuhan? Baik itu waktu, pelayanan, sama saudara perhatikan. Kalau kita melayani hanya asal, gak pernah menyentuh hatinya Tuhan. Tapi kalau kita melayani, mempersembahkan yang terbaik, saya jamin menyentuh hatinya Tuhan. Melayani gak perlu persiapan, gak perlu ini, gak perlu ini. Pokok sudah melayani saja, saya percaya gak pernah menyentuh. Tapi kalau lahir di hati kita yang mengasihi Tuhan, lalu kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, saya percaya pelayanan itulah yang menyentuh. Pelayanan itulah yang membuat Tuhan hadir. Pelayanan itu yang membuat Tuhan itu bangga. Persembahan seperti itu yang membuat Tuhan ceritakan di mana-mana. Dan itu mendatangkan kasih karunia anugerah. Semualah. Baik persembahan waktu, persembahan pelayanan, persembahan dana, persembahan apapun yang kita persembahkan untuk Tuhan. Dengar. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, adalah yang terbaik bagi kita. Orang sajalah saudara. Kalau saudara ya ada orang lalu orang aku enggak kanggo, sisanya kasihkan saudara. Apalagi makanan sisa gitu saudara. Wah saudara gebias-gebias, betul enggak? Tapi kalau ini makanan hebat, enak, wah kesukaan banyak orang, kesukaan saudara. Saya berikan pada kesukaan dia untuk saudara, punya makna yang beda. Tuhan itu bukan nilainya, tapi Tuhan itu hatinya. Hati, karena cinta Maria tadi. Sedangkan Yudas bukan karena cinta, inginnya malah mendapat, inginnya malah mencuri. Saudara, tidak diberi saja, tetap mencuri. Itu luar biasa. Saudara belajar banyak, saya terkesan dengan Daud. Waktu saya persiapkan firman ini, mayoritas sama. Daud bukan hanya sekedar suka mendekat pada Tuhan, tapi Daud adalah seorang yang suka memberi yang terbaik
bagi Tuhan. Saudara baca nanti di Alkitab ya, banyak sekali ayat-ayatnya. 1 Tawarib misalnya, pasal 29, 1 dan seterusnya. Saya cerita saja sedikit. Satu kali dikatakan Daud itu saudara melihat tabut Allah hanya di kemah. Hatinya itu enggak bisa tenang. Tuhan yang mengangkat aku jadi raja. Tuhan yang memberkati aku. Tuhan yang melimpahkan kasih. Sampai aku tinggal di istana. Hebat. Jadi raja. Romanya hebat. Sedangkan tabut Allah, lambang kehadiran Allah, hanya di kemah. Hatinya enggak tenang. Lalu dia berkata, aku mau membangun bait Allah. Bagi Allah. Dia ingin memberi. Dia ingin mempersembahkan. Dia ingin membalas cinta kepada Tuhan. Saudara. Dan ternyata baru saudara. Dia berkata seperti itu dalam hatinya. Tuhan itu sudah tersentuh. Tuhan nyuruh. Nabinya berkata pada Daud. Dari dulu aku belum pernah menyuruh siapapun bangun bait Allah. Kamu tidak diperintah. Kamu tergerak sendiri. Mau membalas cinta kasih. Tergerak membangun bait Allah. Luar biasa. Lalu Tuhan berkata. Aku sudah memberkati engkau. Kalau saudara baca ada 3 macam. Lalu akan berkati engkau jauh lebih lagi. Kalau enggak salah ditambah 11. Kalau enggak salah berasa itu. Jadi akan diberkati ini. Oh kerajaannya. Oh banyak. Sampai keturunannya. Sampai anaknya. Oh akan terus dikokohkan. Salah pun tidak dihukum seperti Saul. Raja sebelumnya. Luar biasa sekali. Lalu saudara baca lagi ya. Dia berkata begini. Bait yang dibangun untuk Tuhan harus ada kata-kata luar biasa besarnya. Harus luar biasa megahnya. Supaya kalau orang lihat kagum nama Tuhan ditinggikan. Kagum nama Tuhan dipermuliakan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dia bilang seperti itu. Lalu ada lagi apa yang dia katakan. Ya, aku mengeluarkan dari hartaku sendiri. Bukan hanya nyuruh orang. Aku sudah mengeluarkan dari uangku sendiri. Dari hartaku sendiri. Sekian banyak dia cerita. Supaya orang tahu. Dia memberi contoh, teladan. Sekian banyak. Lalu dia berkata pada rakyatnya. Siapa yang mau bergabung dengan aku. Memberi untuk Tuhan. Untuk bangun bait Allah yang luar biasa. Semua tergerak, semua memberi luar biasa. Lalu diakhiri dia berkata. Tuhan. Berilah hati seperti ini. Senantiasa ada. Jangan sampai hilang. Hati yang mencintai Tuhan. Jangan sampai hilang. Hati yang ingin memberi bagi Tuhan. Yang terbaik. Jangan sampai hilang. Jangan sampai berubah. Sudah diberkati. Jangan sampai berubah. Berilah hati ini. Mungkin ada ayat yang ini bisa dikeluarkan. Ya. Peliharalah untuk selamanya. Kecenderungan hati umatmu. Yang demikian ini. Dan tetap tunjukkan hati. Ya. Mereka kepadamu. Itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Dan saudara bisa perhatikan. Dia menjadi raja yang sangat disukai oleh Tuhan. Dia menyentuh hatinya Tuhan. Dan dia dibela. Justru diberkati lebih lagi. Sekarang saya mau tanya pada saudara juga. Satu hari Tuhan itu bertanya kepada Salomo. Dalam mimpi. Hai Salomo. Kamu mau minta apa? Saudara ingat ayat itu? Salomo berkata, aku masih muda, belum pengalaman. Aku minta hikmat. Tuhan tersentuh. Engkau minta yang luar biasa. Bukan minta kekayaan, minta hikmat. Supaya bisa mengembalakan umatku dengan baik. Maka aku berikan hikmat. Bahkan yang tidak engkau minta aku berikan. Kekayaan, kejayaan. Kebesaran ku berikan semua. Betul saudara? Ingat ayat ini. Tapi saudara harus tahu. Kenapa sampai Tuhan datang pada Salomo? Salomo minta apa? Kenapa Tuhan mau datang pada Freddy? Freddy mau minta apa? Mau enggak Tuhan tanya gini? Mau? Mau? Saudara mau enggak? Saudara mau enggak? Siapa yang mau? Coba angkat tangan siapa yang mau? Lah tapi saudara harus tahu. Kapan? Kenapa? Tuhan sampai sudah datang, tanya, kau mau minta apa? Aku beri. Coba ayatnya dikeluarkan. Ayatnya. Tadi saya rasa Tuhan. 1:3-4, saudara ya. Pada satu hari, raya pergi ke
pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling apa? Besar. Dia datang ke tempat pengorbanan yang paling besar. Kenapa dia perlu datang ke tempat pengorbanan yang paling besar? Karena dia ingin memberikan persembahan yang besar. Kalau yang kecil gak bisa. Kalau yang tanggung gak bisa. Dia ingin memberi persembahan yang besar. Maka dia cari tempat pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Saudara, jadi dia persembahkan yang tidak terkira banyak. Lalu ayat 5, ini jawabannya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Ada sebabnya. Kenapa Tuhan sampai tersentuh? Kenapa Tuhan sampai menawarkan? Kenapa Tuhan sampai berbuat seperti ini? Dia sudah melakukan sesuatu yang menyentuh hatinya Tuhan. Yang menyukakan hatinya Tuhan. Yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saudara punya anak. Anak kecil pun saudara punya hati memberi pada saudara. Saudara pasti terketuk. Atau yang sudah punya cucu. Saudara akan tahu apa yang saya katakan. Pemberian kepada siapapun lah. Persahabatan. Pasti akan buat hubungan itu jadi bagus. Betul? Dan tahun ini Tuhan sedang bicara banyak. Belajar. Bangkit jadi terang. Ya saudara. Terang. Pancarkan firman Tuhan. Rema. Terang. Pancarkan kuasa Tuhan. Tapi salah satunya. Terang. Pancarkan kasih Tuhan. Itu ada kaitannya dengan ini. Baik kepada Tuhan. Baik kepada sesama. Kalau kita lakukan saudara lihat kemuliaan Tuhan. Kasih karunia anugerah Tuhan dinyatakan luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus Kristus saudara. Ya. Lalu yang ketiga. Melalui perkataan dan renungan yang manis didengar Tuhan. Yang ketiga, supaya kita menyukakan hati Tuhan, kita bisa melalui apa? Perkataan. Dengan perkataan dan dengan apa? Renungan, apa yang kita pikirkan. Ya. Yang apa? Yang manis didengar Tuhan. Yang apa saudara? Yang manis didengar Tuhan. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan. Dia menyanyi bagi Tuhan. Bukan menyanyi untuk diri sendiri. Bukan untuk orang. Menyanyi bagi Tuhan. Apa? Selama aku hidup. Artinya terus menerus. Selama dia hidup. Dia akan menyanyi. Dia akan memuji. Dia akan menyembah. Dia akan gunakan lagu pujian penyembahan. Bagi Tuhan selama dia hidup. Aku hendak bermazmur. Ini lebih lagi saudara. Bermazmur uro-uro. Bagi Allahku. Ya. Selagi aku ada. Ini sama. Selagi aku ada. Selama aku ada. Seumur hidupku. Aku akan memuji. Aku akan menyanyi. Aku akan bermazmur. Bagi Tuhan. Biarlah renunganku manis kedengaran padanya. Bahkan yang direnungkan, biarlah itu menjadi manis. Waktu didengar oleh Tuhan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku renungkan. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Dia mau bersukacita karena Tuhan. Kalau saudara bisa perhatikan Mazmur ini, dia berkata, dia berpikir semuanya ya menyenangkan hati Tuhan. Bagi Tuhan itu ya menyedapkan hatinya Tuhan. Manis bagi Tuhan. Perkataan dan renungan Daud saudara. Oh kedengaran ya kepada Tuhan luar biasa. Itu sebabnya Allah begitu meninggikan dan mengangkat Daud melebihi semua raja yang ada di muka bumi. Betul? Betul? Dia terkena 7 kali sehari. Aku apa? 7 kali sehari aku apa? Halo? 7 kali sehari aku apa? Bukan mengeluh, ngeluh. Bukan. Bukan 7 hari,
Aku bersungut-sungut. Bukan. Betul? Bahkan yang dipikirkan adalah kebaikan Tuhan. Adalah hal yang memuliakan Tuhan. Tuhan dengar perkataannya, senang, diberkati seperti manis-manisan. Tuhan lihat apa yang dipikirkan dalam pikirannya, itu sedap bagi Tuhan, senang, menyenangkan hatinya Tuhan. Dia bersukacita karena Tuhan. Semua yang keluar dari mulutnya, yang dipikirkan, yang ada dalam hatinya adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara, itu sangat memberkati hatinya Tuhan. Yang ketiga adalah dia gunakan hatinya, pikirannya, perkataannya untuk meninggikan Tuhan, untuk berpasyur bagi Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Senang. Iya. Di sini siapa? Ketua seksi. Angkat tangan, ketua seksi ada. Nah, saudara senang anggota saudara yang bersyukur, boleh melain, atau yang gudumel terus, sambat terus. Ayo, senang yang mana? Kalau terpaksa diminta milih wakil, milih yang gedumel terus atau yang bersyukur? Benar tak saudara? Ini fakta kok. Betul? Yang gedumel terus wes nyebeli. Ya atau ya? Ya atau ya? Adakah di sini yang suka bersyukur-syukur terus? Di hati Tuhan nyebeli. Di pikiran Tuhan nyebeli. Tapi kalau yang suka memuji Tuhan, suka bersyukur pada Tuhan, suka memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, memberkati hatinya Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Betul? Tadi saya akan, ayo mau milih wakil, milih yang seperti itu. Gak mungkin yang lain. Sama. Kenapa Daud yang diangkat? Daud orang yang tahu menyukakan hatinya Tuhan. Dan saudara perhatikan, sekarang praise and worship itu dipakai Tuhan luar biasa. Dari Senin apa Selasa ya? Ada dari Taiwan itu kapan ya Arya? Selasa itu ada grup dari Taiwan berapa orang? 12. Jadi bukan jemaat biasa. Pelayan-pelayan praise and worship-nya. Dari departemen praise and worship. Jadi pelayan-pelayan praise and worship-nya datang di gereja kita untuk belajar praise and worship selama 1 minggu. Supaya bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Besok minggu mereka mau setelah belajar minggu mau coba mempersembahkan pujian. Kira-kira menyukakan hati Tuhan apa enggak mereka ini? Kalau saudara mau di training 1 minggu, seneng atau senep? Nah, sekarang jawab sendiri saudara. Kalau saudara sekarang mau di training 1 minggu, seneng atau senep? Hebat. Tapi saudara dengar, kita kembali pada firman Tuhan. Pujian penyembahan luar biasa. Saudara lihat Daud. Daud itu tidak hanya ngomong loh. Daud itu sungguh-sungguh. Dia bangun satu tempat ibadah namanya Pondok Daud. Betul? Di Pondok Daud 24 jam Tuhan ditinggikan. 24 jam per hari Tuhan itu disembah. 24 jam Tuhan itu dipuji-puji. 24 jam Tuhan dipermuliakan. Saudara dengar, ternyata tempat ibadah seperti itu menjadi kesukaannya Tuhan. Menjadi tempat yang disukai oleh Tuhan. Dan Daud menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Orang yang menjadi orang yang disukai. Tempatnya menjadi tempat yang disukai. Sampai Tuhan berkata, akhir zaman aku rindu. Ya, ibadah seperti pada Daud dipulihkan lagi. Aku kangen dengan ibadah seperti itu. Aku rindu dengan ibadah seperti itu. Yang senantiasa meninggikan Tuhan. Yang senantiasa memuliakan Tuhan. Yang senantiasa mengagungkan Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan bertata. Karena itu kesukaannya Tuhan. Karena itu atmosfer surgawi. Betul? Sajak saudara jadi penyembah secara pribadi. Jadi penyembah. Apalagi petugas praise and worship. Pondok Daud juga semua petugas Pondok Daud itu luar biasa.
Kalau saudara hargai sungguh-sungguh, kita sudah dengar kesaksian banyak orang. Oh, ngalami zaman Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan senang. Itu adalah menjadi ibadah kesukaan Tuhan. Itu akan menjadi tempat kesukaan Tuhan. Itu akan menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Dan itu satu yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, akhir zaman, siapa saja yang membangun kembali pondok Daud, maka Tuhan akan nyatakan hadiratnya. Maka Tuhan akan menyertai. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan. Maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Maka Tuhan akan pakai bawa banyak orang datang. Maka Tuhan akan berikan panen jiwa-jiwa. Maka Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Dalam hidup saja, sekali lagi koreksi, mengeluh atau bersyukur. Saudara yang masih studi tentang studi saudara, banyak mengeluh atau banyak bersyukur pada Tuhan. Saudara yang minta jodoh, apalagi sudah diberi keluarga, banyak mengeluh tentang keluarga saudara atau banyak bersyukur pada Tuhan untuk keluarga saudara, untuk pasangan saudara. Saudara yang sudah bekerja, bersyukur untuk usaha yang Tuhan berikan atau mengeluh. Bersyukur untuk keuangan yang Tuhan berikan atau mengeluh. Saudara yang dilahirkan dalam keluarga seperti apapun, bersyukur atau banyak mengeluh. Termasuk sekarang dalam pelayanan. Banyak bersyukur atau mengeluh. Saja. Tinggikan Tuhan, bersyukur dalam segala. Saya ingat lagu dulu tadi saya suruh nyanyikan. Kerja buat Tuhan selalu manise. Jangan kerja buat Tuhan. Wah, sakit hati, nolongso enggak. Kerja, ayo nyanyi saudara. Buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manis. Ada yang sedang pikul salib waktu melayani Tuhan? Ada banyak, biasa. Memang seperti itu, betul? Tapi saudara nikmati selalu manis. Apalagi? Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Siapa yang mau berjanji mulai sekarang enggak banyak mengeluh untuk pelayanan? Angkat tangan. Nah, katakan Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Kalau suka mengeluh, ikut Tuhan selalu manis. Melayani Tuhan selalu manis. Sekalipun pikul salib selalu manis. Sekalipun sedang diproses selalu manis. Sekalipun sedang diuji selalu manis. Itu menyukakan hatinya Tuhan. Amin. Itu menyukakan hatinya. Tujuan kita adalah untuk menyukakan hatinya Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita lihat kemuliaan Tuhan. Ya, sekarang kita akan lakukan perjamuan kudus. Saya